Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43 ya. Oke, baik. Kalau Anda ketemu ada sin dan tangan itu istimewa kan? Anda tahu bahwa limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X 1 kan? Kemudian limit X menuju 0 tangan 5X per 1 atau kebalikannya 5X per sin 5X ya, kebalikannya. Jadi ini kita percaya ini dulu. Jadi usahakan ini hilang. Jadi satu caranya gimana? Yaitu kita ubah menjadi limit X menuju 0. Ini biaya ya, sin 3X dan tangen 5X. Istimewa kan? Itu begini ya. Ini 1 kurang cos 5X. Ini supaya 1 kan bagi 3X nggak? Berarti sini harus kali 3X nggak? Supaya supaya agar tetap nggak berubah ya kan? Dibagi 3X kali 3X. Ini bagi 5X dikali 3X. 5X. Sin 3X per 3X. Karena ini dibagi 3X, maka dikali 3X. Ini dibagi 5X kali 5X. Paham maksudnya? Nah, ini nilainya berapa limit nih? 1. Ini limitnya berapa? 1. Sehingga ini sama dengan apa nih? Sama dengan limit X menuju 0. Ini 1 kali 1 hingga 3 kali 5, 15 X kuadrat per 1 kurang cos 5X. Dah. Nah, sekarang ini kalau dimasukkan nilai 0, 15 kali 0 kuadrat, 0 per 0. Nah. Ya. Ini adalah bentuknya 0 per 0. Cos 5 kali 0, cos 0, 1 kurang 1, 0. 0 per 0 kan? Tipe 1 nah. Boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan ya. Jadi limit X menuju 0, 15 kali X kuadrat turunkan berapa? 2X. Halo? Perhatian. 15 kuadrat. 15 kali X kuadrat turunkan 2X kan? Ini pakai dalil hospital deh. Terus di bawahnya 1 turunkan 0. Cos 5X turunkan apa? Min sin U. Itu kan? Kali U aksen. 5E aksen 5 nak? 5E aksen. Ya kan? 5 kan? Paham nggak maksudnya? Karena ini 0 per 0, kita gunakan dalil L hospital. 15 kali X kuadrat turunnya 2X. Jelas? X kuadrat turunannya 2X. Jelas? 1 turunkan 0. Cos 5X turunkan apa? Min sin U kali U aksen. 5E aksen. 5 aksen 5 kan? Nah, ini berapa jadinya? Ini lebih mudah, nggak usah mikirin apa jadi apa gitu. Udah turun pada hospital, jalan lainnya. Ah, ini dikali. Oh ya, ini bisa disederhanakan ya. Ini bagi 5 berapa? Bagi 5 1, bagi 5 3 nak. Nah, kita kalian ini jadi hasilnya berapa? 3X per 3 kali 2 6X, sorry. Ini kan 5 3 3 kali 2X 6X per min kali min plus ya nak sin 5X. Nah, kita sudah belajar limit X menuju 0, ini dipecah menjadi ini. 6X ke sini, sin 5X ke sini kan. Kalau nama sudut ini 5X, ini 5X enggak sih? U per sin U. Nah, karena ini kali 5X, di sini harus dibagi 5X enggak? Nah, ini limitnya berapa? Limitnya berapa?
1 kan? Ini X-nya coret. Berapa hasilnya? 65. Benar dapat 65? Coba lihat. Di HP Anda tadi. Dapatnya 65 enggak? Atau 1/5. 65 atau 1/5. Benar dapatnya? Di HP Anda? Jawab akhirnya. Jawaban akhirnya, bukan jalannya. Jalannya beda. Sama kan? Jadi pakai ini lebih gampang. Jadi kalau ada ketemu sin tangan, hilangkan ya. Sin U per U, tangan U per U, 1. Sudah. Tapi harus samakan kan? Bagi 3X kali 3X. Dibagi 5X kali 5X gitu. Ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan X-nya masih 0 per 0, pakai dalil L hospital. Ya. Lebih gampang daripada itu pusing pakai yang sin. Bagi sin itu bisa juga ini tanpa ada hospital. Kalau bisa pakai ada hospital, why not? Kenapa tidak? Paham ya? Jadi ini pertanyaan rekan Anda tadi. Bisa pakai jalan lain, bisa. Itu tanpa ada hospital. Dengan ada hospital, itu lebih cepat. Tapi sin dan tangan hilangan dulu, jadikan 1. Jadi sin sin 3X per 3X kan 1. Karena dibagi 3X, ini kali 3X. Tangan 5X per 5X 1. Dibagi 5X kali 5X. Ini 1, ini 1. Nah, 3 kali 5, 15. X kali X kuadrat, 15 kuadrat. Kalau kita masukkan, masih 15 kali 0 kuadrat, 0. Cos 5 kali 0, 5 kali 0, 0. Cos 0, 1. 1 per 1, 0. 0 per 0, bentuk pertama. Bisa menggunakan dalil L hospital. Nah, kita turunkan ya. Bawah 15 tetap. S kuadrat turunnya 2X. 1 turunkan 0. Cos U turunnya apa? Min sin U. Min sin 5X kali 5X aksen. Min sin U kali U aksen. Jelas? Min sin U kali U aksen. Jalannya beda. Matematik itu enggak harus terpaku dengan cara yang tulis bisa yang lain. Ya. Paham ya? Maka banyak istilah apa? Enggak satu jalan, enggak satu jalan, enggak satu pula jalan matematik itu banyak. Banyak cara. Ya. Oke, ini sebagai tambahan saja. Karena ada pertanyaan dari karena. Jadi intinya ini yang harus ingat nih. Limit X 0, sin 3X baik. Yang penting namanya harus sama. Sin 3X per 3X, tangan 5X per 5X itu selalu 1 untuk limit X menuju 0. Jelas? Ini kan limit fungsi trigonometri. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal yang sebetulnya bisa menggunakan rumus langsung. Integral dx per akar 49 kurang 36 X kuadrat. Gimana? Jangan takut lihat akarnya. Kalau pakai substitusi trigonometri bisa. Sebetulnya tidak perlu karena kita punya rumus apa tadi? Kita punya rumus apa? Integral du per akar a kuadrat kurang u kuadrat adalah arcus apa? Sinus dari u per a tambah c, itu nah. Satu lagi, integral du per a kuadrat ditambah u kuadrat adalah ada seper a nya. Seper a arcus tangen u per a tambah c. Dua rumus. Ini tadi kan sudah disebutin tadi. Sudah kan disebutin tadi. Tadi saya sebutin kan pakai substitusi trigonometri. Rumus nih. Baru tadi. Benar nggak? Aduh, mah lupa semua nih. Coba lihat yang ini dari mana ini.
Nah, ini yang ini ya, dx per a kuadrat tambah x kuadrat. X-nya ganti u. Tentu saya bilang kan? Ya, nah. Seper A aku tangan X per A. Nah, satu lagi X-nya ganti U aja. Satu lagi adalah ini. Bukan, satu lagi ini. Ini dia. Jika ada X per akar ini adalah aku sin X per A sama C. X-nya ganti U. Udah selesai. Ya, jelas? Nah, jadi berarti ini apa? Ini kita ubah dulu. Dx per akar 49 itu berapa kuadrat? 7. Ya. 36 X itu berapa kuadrat? 6X. Enak. 6 kuadrat kan 36. X pangkat 2 kan? Berarti ini U-nya. Ini U-nya. Kalau Anda nggak bisa, boleh Anda misalkan. Boleh. Misalkan U adalah 6X. Enak. Ini A ya. Ini A. Ini U ya. Di dalamnya. Ini A kuadrat ya. Ini A kuadrat, ini U kuadrat. Nah, kalau U adalah 6X, turunan U tak ada X apa? 6 kan? Atau ini tukar letaknya ini. Tukar letaknya jadi apa? DU per 6 sama DX enggak? Nah, masuk di sini. Atau ini boleh dibalik DX adalah seperenam DU enggak? Nah, ganti sini. DX itu adalah seperenam DU per akar A-nya 7, ya enggak? A kuadrat kurang U kuadrat. Atau mungkin rumusnya dulu A, boleh. Atau mungkin rumus ini A kuadrat. Oke. Ya, A-nya 7 ya. Nah, biasanya apa? Seperenamnya boleh keluar enggak? Seperenam kita keluarkan. Tinggal integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat. Sesuai rumusnya apa? Arcus seperenam tetap ya. Sin U per A tambah C kan? Nah, di seperenam Arcus sin U-nya berapa tadi? Ini U-nya. U-nya 6X. A-nya berapa? 7 nak? Tambah C. Selesai. Jelas? Nggak ngerti ya? Kalau pakai jalan panjang lebih panjang lagi. Pakai substitusi trigonometri, kita ada bukti kan rumusnya kan? Pakai itu ya cepat. Ya. Tapi tidak semua soal bisa gini ya, gantung bentuknya apa akusin dan akus tangan aja yang bisa. Ya. Ini istimewa lah. Oke, ada satu soal lagi yang untuk hapus tangan, ya. Bisa banyak latihan ya. Kalau anak kurang latihan, kalau di teknik informatika atau computer science itu yang paling sering latihannya adalah membuat program. Kalau mereka nggak pernah bikin program, nggak bisa. Kalau Anda kalkulus itu masih banyak latihan, sering, ya. Oke, ada yang kurang paham? Kalau Anda sudah ngerti belum? Ini nih, nggak ngerti? Hah? Gimana? Ulang? Apa? Ini rumus ini tadi sudah saya buktikan. Rumusnya kan ini ya. Saya tulis tuh. Rumus itu kan integral DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat adalah aku sin U per A tambah C. Lalu yang aku tangan integral DU per A kuadrat sama U kuadrat adalah seper A aku tangan U per A tambah C. Kita pakai rumusnya. Pembuktiannya sudah kita buktiin tadi kan. Jadi kan sudah dibuktiin kan. Pakai substitusi trigonometri atau dibalik dari Indonesia kita bisa ada dua jalan, ya kan? Baik, kita lihat satu lagi soalnya.
yang aku tangan. Integral dx per 64 ditambah 49 x kuadrat. Nah, kita uraikan. Dx per 64 itu berapa kuadrat? 8 kuadrat. 49 x itu berapa kuadrat? 7x. Enak. Itu ngerti kan? Nah, terus ini adalah A. Ini adalah U. Ya, ini adalah A-nya, ini adalah U-nya. Nah, kita misalkan U-nya, misalkan U sama dengan 7x. Turunan U dari X berapa? 7 kali 1 enggak? Nah, kita letak DU per 7 sama dengan DX enggak? DX-nya ke arah sana, 7-nya turun. DX naik ke sebelah kanan, enak. Atau ini boleh dibalik, DX adalah sepertujuh DU. Sama enggak? Nah, masuk sini. Ini sesuai rumusnya, integral DX per A kuadrat tambah U kuadrat. Sesuai rumusnya apa? Seper A, arkus tangan U per A tambah C. Yang ini tadi. Tuh. Rumus yang bawah. Itu enggak? Integral DU per A kuadrat tambah U kuadrat adalah seper A, arkus tangan U per A tambah C. Kita masuk nih. A-nya berapa tadi? 8 ya. A 8. Di sini. Arkus tangan U-nya 7x per A-nya 8 tambah C. Selesai. Itu aja. Ya. Kalau pakai substitusi itu bisa panjang. Kalau kita udah tahu rumusnya, ngapain pakai itu? Ya kan? Tapi tidak semua soal bisa ya. Ada yang harus mau atau mau gunakan substitusi trigonometri. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Baik. Nah, bagaimana kalau soal gini? Integral sin kuadrat X kali cos X dx. Sin kuadrat X cos X dx. Halo. Apa yang kita misalkan U nih? Ingat cos X dx ini adalah DU itu ya. DU adalah sekian kali dx. Enak. Cos X dx. Jadi yang kita misalkan itu adalah ini kan. Bukan pangkat duanya, sin X-nya. Sin X-nya. Ini kan boleh saya tulis sin X kurung kuadrat. Ada enggak gitu? Sin kuadrat kan boleh tulis sin X kurung kuadrat kali cos X dx. Nah, cos X dx ini yang merupakan du sekian dx. Sekian kali cos dx-nya. Coba kita misalkan. Misalkan apa? U adalah sin X. Bukan sin kuadrat ya. Sin X. Oke. Turunan U dari X apa? Turunan sin apa? Cos. Kali silang. Du adalah cos X dx. Adakah cos X dx? Adakah? Ada. Berarti ada sudah. Kita langsung sini. Ganti. Ya, kita ganti. Ini adalah integral U pangkat 2. Cos X dx ganti dengan du. Ya, nak? Halo? Jelas ya? Nah, sesuai rumusnya seper N plus 1. N yang saya lingkari. U pangkat N plus 1 tambah C. Seper berapa? 2 tambah 1, 3. U pangkat 2 tambah 1, 3. Nah, kita ganti. U itu apa tadi? U itu adalah sin X. Ganti ya. U itu adalah sin X. Kurung pangkat 3 tambah C. Pangkat 3-nya boleh masuk ke dalam. Sepertiga kali sin pangkat 3X.
Ya, pangkat 3-nya ini di luar, masuk ke dalam, boleh. Sudah jelas sampai sini? Kenapa? Sampai N+1 rumus integral U pangkat N. Integral U pangkat NDU adalah seperpangkat N+1, pangkatnya N ya. U pangkat N+1 tambah C. Ini rumus majemuknya. Rumus tunggalnya apa? X pangkat N dx adalah seper sama. Seper N+1 X pangkat N+1 tambah C. Rumus tunggal dan menjemuk. Ya, ya ini di luar. Ini untuk tahu rumusannya. Jelas? Ada pertanyaan di sini? Oke. Nah, yang lain ada yang mau tanya? Halo, yang belakang? Hati-hati Anda kerja di teknik sipil itu seperti kedokteran, dokter ya. Salah obat, orang meninggal. Kalau bangunan salah perhitungan, bangunan ambruk. Nah, masuk penjara lah. Benar kan? Kalau salah, salah itu ya salah perhitungan. Anda sebagai sarjana teknik, kalau ikut ujian profesi jadi insinyur ya, maka harus hati-hati. Hitungannya harus tepat. Kalau mau aman, sebetulnya ukuran besinya diperbesar dikit. Aman. Cuma harga jadi mahal. Maka kadang-kadang si pemilik rumah atau apa, ruko maunya murah kan, tapi mereka nggak mikir murah akibatnya ambruk. Ya kasih tahu aja kalau mau murah boleh pas-pas, tapi kalau terjadi ambruk resiko. Takut ya kan? Mahal sedikit tapi aman ya. Dan itu yang penting. Baik, ada lagi contoh lain integral E pangkat sin X kali cos X dx sama juga. Jadi E pangkat U. Nah, ini sin-nya itu U-nya. Kita misalkan U sama dengan sin X. Turunan U. Kita ada X apa? Dan sin apa? Cos X. Kali silang DU adalah cos X dx. Tanya, ada enggak cos X dx-nya? Ada. Kalau ada, ya langsung. Jadi kita masukkan integral E pangkat sinnya itu adalah U. Ya, U. Nah, cos X dx sama dengan apa? DU ya. Cos X dx kita ganti dengan DU ini. Ini sesuai rumusnya nih. Sesuai rumusnya integral. Hasilnya apa? E pangkat U nah. Nah, langsung. U itu apa tadi? U itu adalah sin X. Kita ganti aja. E pangkat sin X tambah C. Mungkin cara misal lebih detail ya. Ya, Anda pakai misalnya boleh. Oke. Sampai sini dulu. Ada enak dulu. Any question? Ya, benar-benar ya mesti latihan ya. Berarti E itu kalau diintegral tetap E. Kan rumusnya integral E pangkat U. Ini rumus nih. Ini merupakan rumus nih. Hasilnya nih. Ke rumus nih. Kan di minggu lalu integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C kan. Udah kita buktikan dulu kan. Minggu lalu. Iya. Oke, sekarang saya lihat ya. Ya, memang rumusnya banyak sekali ya.
Oh ya, di ujian kan sudah tahu kan bahwa boleh Konsultas kan. ya 2 halaman ukuran A4 ya. 2 halaman. 1 lembar A4, 2 halaman kan. Boleh apa namanya cek apa itu ya. Ya. Oke, kita teruskan Boleh. integral yang sering kita jumpai ya. Integral yang sering kita jumpai. Nah, integral apa aja? Yang pertama adalah integral sin integral cos kuadrat x. Cos kuadrat x dx. Yang kedua adalah integral sin kuadrat x dx. Yang ketiga adalah integral kosekan x dx. Yang keempat adalah integral sekan x dx. Nah ini yang dua ini menggunakan sudut kembar tadi, sudut kembar di atas. Yaitu apa? Sudut kembar cos yang pertama cos 2x adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2x x enak. Tuh, setengah kalinya. Rumus 2 cos 2x adalah dari rumus 1 nih ubah. Sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1. Kalau kita dalam cos, sin kuadrat adalah 1 kurang cos kuadrat enggak? Yang kita ganti itu menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Sudutnya setengah kali 2x x. Rumus semua 3 cos 2x juga berasal dari rumus 1. Cos kuadratnya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat x. Sehingga menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Sudutnya setengah kali 2x x. Yang tadi ya. Nah, yang ini nomor 3 nanti ln ko kurang ko. Kosekan dikurang ko tangan. Tambah C. Agak mutlak. Ln ya. Logaritma ini juga ln. Ini adalah sekan tambah tangan. Nah, di mana rumus itu? Di gambar nanti ya. Kita buktikan. Oke. Untuk nomor 1 itu dulu. Jadi ya, nomor 1 itu pasti yang kita pakai ya cos kuadrat. Yang mana ada cos kuadrat sini? Ini kan? Nanti rumus semua 2 nak? Halo? Ya. Rumus semua 2. Rumus semua 2 yaitu apa? Cos 2x adalah apa? 2 cos kuadrat x min 1. Min 1-nya pindah ke depan. Plus 1 enggak? Adalah 2 cos kuadrat x. Min 1-nya pindah ke depan jadi plus kan? Nah, berapa cos kuadrat x saja? Berapa cos kuadrat x? 1 ditambah cos 2x per 2 enggak? Kalau ya kan? Atau ini mau dipecah lagi boleh. Cos kuadrat x adalah 1/2 setengah 1/2 cos 2x. Nah ini kita substitusi. Jadi yang nomor 1 tadi integral dari cos kuadrat x dx. Cos kuadratnya yang kita ganti enggak? Kalau cos kuadratnya yang kita substitusi itu kan Oke. nih kita ganti dengan ini. Kita ganti jadi apa? Integral dari
setengah ditambah setengah cos 2x. Itu kan dx. Ini dipecah menjadi dua integral. Jadi apa? Integral setengah dx ditambah integral setengah cos 2x. Ini mau dikurung boleh dx. Kan gitu. Jelas? Setengah ini boleh keluar enggak? Setengahnya boleh keluar ya. Keluarkan setengah integral dx. Ini setengah. Nah, hati-hati nih. Keluar setengahnya. Tapi cos u dx. Harusnya cos u du. Cos 2x d 2x. Ini cos 2x d 2x. Kalau pakai misal kan repot sini. Ini jalan darah. Ini sengaja ya. Cos u du. Du-nya berapa? Halo? Du-nya berapa nih? Du-nya berapa? Diferensial 2x berapa? 2 kali 1 kali dx enggak? 2 dx. Padahal yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 kali 1 dapatnya kali 2. Tahu ya. Hati ini sering salah orang sini. Ya. Ngerti enggak nih? Ini cos u du. Penting nama masih sama kan? Jadi cos u dx harusnya ke cos u du. 2x ini turunannya 2 dx. Yang ada dx saja. Jadi yang ada di sini si warna lain. Nih. Di sini kan dx. Dx nih. Ternyata nih diferensial 2x ini 2 dx. Padahal kita terjadi sini kelipatan 2 kali. Supaya 2 kali 1 kali kan kali 2 kan. Nah ini menjadi setengah kali integral dx x. Setengah kali setengah seperempat. Integral cos u du adalah sin u tambah c. Selesai. Jelas? Halo? Ngerti enggak? Kalau negatif sih ulang lagi rumah nonton, coba try and try. So you can understand. Ya. Itu yang untuk cos. Bagaimana sin? Sin kuadrat. Hasilnya mirip, cuma tanda sini plus perempat jadi minus perempat. Ya, kalau Anda lihat. Nah, untuk sin kita lihat yang mana nih? Yaitu yang rumus nomor berapa? Terus sin. Halo? Yaitu nomor 3 ya kan? Nomor 3 sin, ada sin kuadrat X-nya. Kita ambil rumus nomor 3. Jadi rumus nomor 2 ya. Ini rumus nomor 2. Dan rumus nomor 3 dari sudut kembar apa? Cos 2x adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah kali 2x x. Ya kan? Saya tulis di papan tadi ini sama ya. Nah, kita butuh ya ini kan. Kita butuh ini. Nah, supaya ini pindahkan ke kiri. Jadi 2 sin kuadrat x supaya min jadi plus. Sama dengan 1 cos 2x-nya pindah ke kanan. Di kosinus dari 2x. Berapa? Sin kuadrat x saja. Berapa? Maka sin kuadrat x adalah 1 kurang cos 2x per 2 nak? Halo? Oh, begini juga boleh. Nah, sekarang ini yang dimasukkan ke dalam integral sin kuadrat x dx. Sama dengan apa? 1 kurang cos 2x per 2 dx. Nah, per 2-nya ini per 2-nya ini boleh keluar nggak? Keluar ya, setengah kali integral 1 kurang cos 2x dx. Itu enggak?
cos 2x. Nah, ini dipecah. Ini boleh gak setengahnya tak di depan. Jalan lain ya, beda sedikit dengan tadi. Ini terpecah menjadi dua integral. Integral 1 dx. 1 dx, 1 naik terus ya. Min integral cos 2x dx. Nah, ini namanya tidak sama. Tidak sama kan? Disamakan. Nah, jadi ini setengah integral dx x min ini cos u du. Sengaja. Berapa du-nya? Halo. 2 kali 1 kali dx. 2 dx enggak? Padahal yang ada di sini apa? Yang ada di sini hanya dx saja. Jadi terjadi kelipatan 2. Supaya 2 kali 1 di depan kali 1/2. Jalannya sedikit beda sama tadi ya. Nah, setengah kali x, setengah x, setengah kali setengah, min setengah kali setengah, min seperempat enggak? Min seperempat, ini apa? Integral cos u is tetap sin u tambah c. Inilah jawabannya. Beda sama tadi, bedanya apa? Ini plus, tandanya ini apa? Min. Itu enggak? Ya lain sama. Halo. Can you understand? Bisa ngerti enggak nih? Susah gitu ya. Ya di rumah diulang lagi, dilihat. Kan bisa ditonton ya. Ditonton, sambil lihat itu. Ya. Kuncinya kalau Anda rajin, saya mau maaf ya, mahasiswa itu kadang-kadang lihat YouTube tuh yang saya ajarkan, lihat sebentar nih matiin. Benar nggak? Bosan mungkin ya. Ya harusnya kalau Anda tuh ya step by stepnya lihat. Ya. Oke, ini bisa gak Anda lihat yang di web saya juga yang Jositis juga saya terangkan seperti ini juga. Mungkin caranya saja ada beda-beda cara ya. Baik, ada pertanyaan di sini? Halo, cukup jelas atau kurang jelas? Ada yang jelas nggak? Hah? Kurang jelas? Apa yang tak jelas? Nggak, tanya yang tidak jelas apa ya? Tanya, itu datang dari mana kan? Gitu. Gimana? Hah? Yang mana? Ya, ya. Baris berapa? Bisa 1, 2, 3, 4. Nih, ini kan cos U dx, harusnya cos U du. Sengaja. Ini sengaja, kalau yang sengaja itu yang modelnya kan sama. Coba kalau kita bisa lagi jalan ini anak semua itu banyak. Jadi nggak sengaja direct. Jadi cos U dx jadi cos U du. Sengaja. Kan kita sengaja turunan dari 2x berapa? 2 kali 1 kali dx kan. 2 kali 1 kali dx, 2 dx. Padahal yang atasnya apa? Dx saja, 1 dx kan? Ini 2 dx, supaya 2 dx 1 dikali setengah. Karena apa? Setengah kali 2 dx 1 dx. Lalu dicocokkan. Jelas? Ini yang mudah langsung. Kalau ada misalkan setengah itu ada setengah dulu. Benar nggak? Ini saya terangkan Anda ya. Integral cos 2x dx. Nah ini.
Ayo perhatikan nih. Penting. Nah, ini dimisahkan dengan U. Halo? Ini misalkan dengan U. Coba perhatikan. Kalau lihat yang lainnya itu banyak cara. Jadi si boy, yang nanya, Anda perhatiin. Ini yang Anda ngerti ini kan? Halo, betul nggak? Mengapa ada D2F belakangnya? Kamu ngerti nggak? Anda yang bertanya tuh bingung gitu. Ini saya tuduh Anda. Ini dimisahkan cos 2. Enggak sama, harusnya cos U DU. Nah, kalau kita misalkan U adalah 2X, ini saya contoh pakai cara misal. Turunan U terhadap X apa? 2 kali 1 enggak? Halo, kalau dikasih silang, DU adalah 2DX. Berapa DX? DX adalah DU dibagi 2 enggak? Atau setengah DU. Nah, diganti. Ini menjadi cos U kali si DX ini. Nih, si DX ini kita ganti dengan ini. DX-nya kita ganti. Kita ganti jadi apa? Setengah DU. Kan gitu. Nah, setengah ini boleh keluar enggak? Itu muncul setengah itu dari situ tuh asalnya. Setengahnya keluar, tinggallah cos U DU. Sesuai rumus, integral cos U DU apa? Sin U nak. Nah, U-nya apa? U-nya adalah 2X. Sorry. U-nya adalah 2X. Ya, kita ganti. U-nya ganti 2X. Tambah C. Selesai. Tapi kalau Anda buat begini kan kepanjangan yang tadi itu udah. Jadi kita langsung ke sini Anda bingung. Benar? Sama kan? Ya. Baik. Kalau ini oke, nah, yang agak sulit ini kosekannya. Kosekan tadi. Mengapa integral kosekan adalah ln kosekan kurang ko. Kosekan kurang kotangen. Dari mana tuh? Ini agak sedikit panjang ya. Kalau sekan tuh dari rumus kosekan turunkan. Baik ya. Kita lihat. Integral kosekan X dx. Ini kita mau buktikan mengapa sih hasilnya adalah ini ln kosekan X kurang kotan X. Ini pasti benar ya. Integral kosekan X mengapa di SMA enggak dapat ya kan? Pernah nggak Pak rumus ini? Integral kosekan X dx adalah ln dan agam mutlak ko kurang ko kosekan kurang kotangen. Oke. Nah, datang dari mana nih? Yaitu Anda tahu kosekan adalah faktor sin, betul nggak? Atau kata lain, kosekan turun ke bawah jadi sin nggak? Mengapa? Karena sin kali kosekan 1. Sin kali kosekan 1 nggak? Ya, terus sin itu rumusnya apa? 2 sin cos nggak? Sin itu 2 sin cos nggak? Sudut kembar. Tapi biasanya sin 2x 2 sin cos. Sudutnya x setengah kali 2 x. Kalau ini sin x 2 sin cos sudutnya setengah. Setengah x setengah x. Itu berlaku sin 10x berapa? 2 sin cos sudutnya berapa? Setengah kali 10x 5x 5x. Ya. Oke. Ini agak sedikit ini agak sulit ya. Kemudian bagaimana si sin ini menjadi tangan? Anda tahu tangan setengah X berapa?
tangen setengah X adalah sin setengah X per cos setengah X. Padahal yang ada di sini adalah sin saja, betul nggak? Kan ada bagi cos kan? Supaya sin setengah X jadi tangen setengah X harus bagi cos setengah X nggak? Ya, harus kita bagi. Kita bagi ya. Kita bagi jadi apa? Integral dx per 2 sin setengah X. Tadi ada cosnya ya. Dibagi dengan cos nggak? Karena yang bagi dengan cos, ini harus kali cos lagi kan? Kalau saya coret cosnya 1, balik lagi semula kan? Bisa dipahami. Ini lebih sulit ya. Harus perhatian. Udahlah nanti kalau anda itu yang penting ya rumus itu lah ya. Tapi saya ajarkan dari mana asal usulnya ya. Paham ya? Kalau ini saya tadi sin kan. Anda lihat yang cos itu saya kasih warna lain. Yang cos itu ada yang biru. Ini dia. Jadi kan asalnya 2 sin cos. Nih, 2 sin cosnya putih. Itu enggak? Lalu yang ini saya supaya jadi tangan saya bagi dengan cos tengah X-nya ini warna biru. Saya bagi cos, saya kali cos. Sama enggak artinya itu? Apakah berubah nilainya? Halo? Oke, yang warna biru itu nampak kan? Supaya dari tangan kan saya bagi cos yang warna biru. Saya bagi cos, saya kali cos. Sama enggak? Kalau setelah yang birunya balik ke semula kan? Oke. Nah, ini sama dengan apa? Integral dx per 2. Nah, sin per cos apa? Tangan setengah X. Kali cos cos kuadrat setengah X. Enak. Oke. Nah, cos mana lain ini? Cos kuadrat setengah X ini saya naikkan ke atas. Naik ke atas. Jadi apa? Sekan enggak? Jadi sin kali kosekan adalah 1. Maka kosekan adalah 1 per sin. Kan di bawah ya kan? Dan cos kali sekan adalah juga 1. Yang sekan. Maka sekan sama apa? Seper cos X. Kalau seper cos kuadrat berarti sekan kuadrat enggak? Halo. Kalau ini saya jadiin seper cos kuadrat X, ini menjadi sekan kuadrat X enggak? Halo. Nah, berarti ini saya ganti dengan yang tadi ini sek cos kuadrat X ke atas menjadilah sekan X. Jadi berarti sini integral sekan kuadrat setengah X dx, dx-nya adalah per 2 kali tangan setengah X. Kemudian dia lagi sini sudutnya nggak sama. Ini sudutnya setengah X, ini dx. Harusnya apa? Harusnya d setengah X enggak? Sekan kuadrat u du harus sama kan? Jadi harus dibikin sama apa nih? Integral dari sekan kuadrat setengah X d dari setengah X per 2 tangan setengah X. Turunannya berapa? Loh. Turunannya berapa nih? Berapa turunannya?
setengah dx, enak. Supaya setengah dx menjadi 1, ini kan dx saja nih, dx. Supaya setengah 1 di depannya kali berapa? Kali 2/1, enak. Kali 2. Biasanya kalau 5 kali 1/5. Kalau 1/2 kali 2/1, enak. Supaya 1. Nah, 2 ini bisa dicoret enggak? Maka tinggal apa? Nah, lanjutannya ya. Sampai sini dulu. Nanti dulu. Ini sedikit agak apa? Mengapa begitu itu karena sulit. Disengaja lah pokoknya jawabnya disengaja supaya jadi, kan? Paham enggak? Makanya yang jadi apa? Integral kosekan. Integral kosekan x dx adalah apa? Ini coret-coret duanya tinggal apa tuh? Sekan kuadrat. Ya, saya cari ini integral sekan kuadrat setengah x d setengah x itu enggak? Atau mau dikurung nih? Setengah x-nya dikurung boleh. Terus tangan kuadrat setengah x sama enggak? Halo? Nah, tangan setengah x bukan kuadrat. Tangan setengah x kan dari kuadrat. Nah, sekan kuadrat itu du turunan dari apa? Ya lagi. Kalau y sama dengan tangan u apa? Ya, atau kata lain gini ya. Tangan u kalau turun apa jadi? Tangan u diturunkan artinya aksen atau diferensial sama enggak? Aksen itu artinya diferensial enggak? Nah, diferensial dari tangan u apa? Sekan kuadrat u kali u aksen. U aksen itu diferensial u. Du. U aksen itu sama dengan du. Ini harus ingat ya. U aksen adalah du. Ya. Nah, sekarang sekan kuadrat u du adalah diferensial dari tangan u. Ya. Jadi ini sekan kuadrat u du adalah apa sih? Ini sama dengan diferensial dari tangan setengah x. Tenang. Per tangan setengah x. Gitu kan? Sekan kuadrat u du jadi kan sekan kuadrat u du adalah sekan kuadrat u du. D dari tangan u. Enak. Sekan kuadrat u du adalah tangan u. Jadi kalau saya tulis ini sekan kuadrat setengah x d setengah x, u-nya setengah x, ini diferensial dari tangan setengah x. Sama? Sama. Oke. Nah, ini sama dengan apa? Integral du per u. Tidak dicoret ya. Integral du per u apa? Ya lagi. Integral du per u adalah ln agam u tambah c. Ya nak? Nah, ini berarti ln agam u. U-nya adalah tangan setengah x tambah c. Kan gitu. Halo? Paham ke sini? Sekan kuadrat u du kan diferensial dari tangan u. Kan tadi ini saya tulis. Halo? Yang ini. Yang saya kuning nih. Coba. Diferensial tangan u adalah sekan kuadrat u du. Jadi kalau saya ganti sekan kuadrat setengah x d dari setengah x adalah tangan setengah x enggak? U-nya ganti setengah x. Ngerti enggak? U-nya saya ganti setengah x. Coba kan?
Maka sini jadi apa? Secant D dari setengah tangen setengah X adalah secant kuadrat setengah X diferensial dari setengah X. Diferensial setengah itu D diferensial turunan dari setengah X, teman. Nah, dah. Kalau udahlah, kalau anda kalau saya nak memaksa anda bisa ya, tapi yang penting tahu rumusnya nanti ya. Oke. Nah sekarang tangan setengah itu identik nggak dengan kosekan kurang kotangan? Pertanyaannya, apakah tangan setengah X yang sama dengan sin setengah X per cos setengah X itu identik sama dengan kosekan X dikurang kotangan X. Pertanyaannya gitu. Kosekan apa? Sepersin. Kotangan apa? Cos persin X. Enak. Oke. Berarti bagaimanakah kosinus setengah X menjadi sin X? Pertanyaannya kan itu. Enak. Penyebutnya harus sin X kan? Ini namanya modifikasi ya, modifikasi. Bagaimana cos setengah X tersini seperti tangan setengah X tadi sama dengan sin per cos ya. Sin per cos dari sudut setengah X. Pertanyaannya, bagaimanakah cos setengah X ini menjadi sin X? Sin X itu rumusnya apa? Tadi saya pakai sin X adalah 2 sin cos, bisa enggak? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali X, setengah X, setengah X. Kan gitu. Nah, yang ada cos itu kayak ini kan. Supaya cos jadi sin, harus dikali berapa? Kali ini enggak? Supaya cos menjadi sin, maka cos setengah X ini harus dikali dengan 2 sin. Harus dikali dengan 2 sin setengah X. Nah. Maka di sini dikalilah dengan 2 sin setengah X. 2 sin setengah X. Apa yang terjadi? Kalau ini di bawah jadi 2 sin setengah X kali kosinus setengah X. Ini memang trigonometri ya. Masalah trigonometri. Di atas jadi apa? 2 sin kuadrat setengah X. 2 sin setengah X kali 2 sin setengah X. Jadi 2 sin kuadrat setengah X. Oke. Kemudian Anda tahu bahwa yang ada 2 sin itu cos X. Nah, ada lagi. Tambah lagi sini ya. Anda mungkin kenalnya cos 2X adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2X, X. Tetapi Anda lupa bahwa cos X juga bisa. Cos X sama apa? Cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Tapi sudutnya setengah kali. Setengah X, setengah X. Benar? Halo? Jadi bukan selalu 2X ya. Bisa cos X juga bisa. Nah, rumus pertama. Rumus keduanya, cos 2X adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudut setengah kali 2X, X. Ini juga cos X adalah 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali, setengah X. Rumus ketiga adalah sudut kembar ya untuk cos. Cos 2X apa? Cos 2X adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali X, 2X adalah X. Tetapi di sini cos X adalah 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali X, setengah X. Identik kan? Cuma sudutnya beda ya. Nah, yang ada sama di sini apa? Yang mana aja?
2 sin kuadrat setengah X. Mana nih? Yang ada 2 sin kuadrat yang mana? Ini kan? Ini kan? Itu nah? Sama nak Bang yang ini? 2 sin kuadrat. Sebenarnya saya menerangkan trigonometri SMA. Ya. Nah, jadi apa? Ini dipindahkan. 2 sin kuadrat ini saya pindah ke kiri jadi plus. Nah, ini min. Min pindahkan jadi plus. 2 sin kuadrat setengah X adalah 1. Cosnya pindah ke kanan jadi min cos X. Nah, ini yang kita pakai ini. Kalau 2 sin kuadrat setengah X itu ternyata nilainya adalah 1 kurang cos X. Nah, itu yang pertanyaan Anda. Tapi ini sudutnya 2x, ini sudutnya x, ya, bedanya itu. Nah, di sini diganti dengan 2 sin kuadrat setengah x adalah 1 kurang, diganti sini. Ya, ini sama dengan 2 sin kuadrat ini diganti 1 kurang cos x dibagi. Nah, 2 sin setengah x cos x ini bawah nih. Rumus apa nih? Nih, lihat total. 2 sin setengah x cos setengah x adalah sin x, ganti sin x. Kemudian dibagi. 1 bagi sin, sepersin. Cos bagi sin, cos per sin. 1 bagi sin adalah kosekan. Cos per sin adalah kotangen. Jadi, dan kata lain apa? Bahwa, ya, yang kata lain kosekan bahwa tangan setengah itu identik dengan kosekan kurang kotangen. Nah, ditebutilah bahwa yang ini tebutilah bahwa ini sama dengan len agak mutlak kosekan X, ya, dikurang kotangen X ditambah C. Ya, jadi rumusnya memang agak jelimet ya ini. Saya nggak maksa Anda harus bisa nih, tapi ya tidak tahu dari mana asal usulnya. Halo, jelas? Udahlah, saya nggak paksa. Tapi bagaimanapun kan Anda paling tidak sebagai mahasiswa kritis biasanya akan menanya, oh data rumus dari mana, ya kan? Kalau saya jelaskan ini rumus, nah itu sama aja di SMA, pakai aja kan? Ya udah ini memang nanti Anda pakai aja, tapi tidak tahu lah. Ya. Nah, bagaimana sekan kan? Sekan itu menggunakan rumus yang sudah ada ini. Nah, sekan tidak panjang gini, tidak sepanjang ini. Dia menggunakan rumus yang sudah ada ini, yang kosekannya. Itu caranya gini. Dia menggunakan kuadran kedua. Anda tahu kan? Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 adalah kalau biasanya Anda kan alfa 180 derajat min alfa 180 derajat tambah alfa 360 derajat min alfa. Itu kan? Nah, kalau ini saya bikin sudutnya beda. 90 derajat kurang X. Sini apa? 90 derajat tambah X. Biasanya kuadran 1, 2 aja. Betul enggak? Ini kuadran 1, ini kuadran 2 kan? Nah, sekarang saya ambil yang di kuadran kedua. Coba, kalau kuadran kedua saya ambil kosekan dari 90 derajat tambah X sama dengan berapa? Kosekan 90 derajat tambah X adalah tanda yang kosekan mesin sama ya. Ingat tak tanda kuadran pertama selalu positif. Sin di kuadran 1, 2 plusnya. Cos 1, 4. Terus tangan silang. Sin tan cos. Sin tan cos. Nah, sin artinya positifnya di kuadran 1, 2. Ini kuadran kedua kan? Ya. Oh, sin atau kosekan ya. Sin atau
kosekan sama. Tangan atau kotangan. Ya, sama. Itu yang plus nih. Nah sekarang lihat kosekan atau sin koran kedua positif kan? Positif. Kalau sin 90 derajat tambah adalah cos, betul nggak? Ini saya mau tunjuk Anda lagi nih. Sudut itu sebetulnya nih alfa plus k kali 90 derajat. Tergantung k-nya, tergantung k-nya. Kalau k-nya sama dengan genap, contohnya 2 kali 190 ya. Ini fungsinya tetap. Misalnya kalau cos tetap cos. Jadi kalau misalnya cos alfa ditambah 180 derajat, ini kan 2 kali 90 nah. Halo? Ini 2 kali 90 nah. 2 K-nya genap, tetap cos kan? Cos alfa, tapi karena koran kedua cos min. Dan min. Halo? Masih ingat pelajaran trigonometri? Nah, kalau K-nya ganjil, hati-hati. K-nya ganjil, maka cos alfa ditambah misalnya 3 kali 90 derajat, 3 kali ganjil. Ini kan koran ke berapa nih? 4. 3 kali 90 kan 270. Pada ini kan sampai sini 90. Sampai sini 180 derajat. Enak. Sampai sini 270 derajat. Nah, ini lebih. Kan gitu. Duduknya sampai sini. Orang keempat. Nah, orang keempat kosinus positif kan? Positif. Tetapi positif ya tandanya. Cos. Nah, untuk K-nya ganjil, cos berubah jadi sin. Makanya Anda pelajari kan kosinus 90 derajat min alfa adalah apa? Sin alfa. Betul nggak? Sinus dari 90 derajat min alfa ini kolom pertama nih, adalah cos alfa. Betul nggak? Benar Pak ini kan? Nah, sekarang pertanyaannya untuk kotang apa kosekan dari 90 derajat ditambah. Ini adalah di koran kedua, kosekan atau sin tadi apa? Kosekan atau sin ini. Jadi tambah. Kosekan menjadi ini berapa kali 90 saya tanya? 1 kali 90 enggak? Kalau 1 kali 90, 1 ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil berubah. Kosekan jadi sekan. X. Gitu Kak. Kotangan 90 derajat tambah X adalah kotangan dan tangan. Yang positifnya di koran 13, 90 tambah X di koran kedua. Berarti tangan, tandanya apa? Untuk tangan. Tangan atau kotangan adalah gini kan? Koran kedua apa? Negatif. Negatif, kotangan. Ini juga 1 kali 90 ganjil, kotangan jadi tangan. Ini bisa ngerti nggak? Halo, bisa pahami? Enggak, dari saya. Gini. Oke, saya ulang lagi ya. Kosekan ini 90 derajat ditambah X itu artinya kosekan eh, apa satu satu dikali 90 derajat tambah X. Satu itu ganjil. Kalau ganjil dia berubah sin jadi cos, cos jadi sin, sekan dari jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Ini berubah itu ya fungsinya. Nah, kosekan jadi sekan, sekan X. Tandanya sekarang 90 derajat sin itu dan kosekan di koran kedua positif atau negatif? Ini daerah positif ya. Sin
Sin tan cos. Sinnya plus nggak? Plus. Jadi tanda ini plus. Udah nangkap belum? Oke, kita lihat lagi ya. Sekarang kotangan dari 90 derajat tambah X. Ini artinya sama enggak? Kotangan dari 1 dikali 90 derajat ditambah X. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil. Kalau ganjil, kotangan jadi tangan. Dari X. Ya. Lihat, 90 derajat tambah X itu di koran kedua. Tangan, tangan di koran kedua apa? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Tanda. Min. Tulis ini min. Nah, lengkap ceritanya enggak? Halo. Susah nih. Ini matematiknya SMA-nya udah kencot harusnya untuk mantap. Kalau SMP-nya lemah, SMA-nya lemah, perguruan tinggi juga lemah. Berkaitan. Yang paling pegang peran di SMA. Ini banyak hubungan SMA kan? Trigonometri ini SMA semua nih. Ini asli ini kan. Nah, sampai sini jelas? Jelas, Jelas. Pak. Ini terang tadi udah ada. Oke, sekarang kita masuk. Jadi kita punya rumus tadi apa? Sudah kita buktikan ko kosekan X dx adalah ln ko kurang ko. Kosekan X dikurang ko kurang ko ya. Tambah C. Semua X akan di U. Ya. Semua X akan di U. Jadi apa? Integral kosekan U du adalah ln dari kosekan U kurang kotangan U tambah C. Sama enggak? Semua X ganti U ya kan? Semua X diganti U. Sekarang U-nya itu kita ambil yang sudut tadi. Kosekan 90 derajat tambah X. D dari 90 derajat tambah X. Nah, apa nih? Berarti sini ln kosekan 90 derajat tambah X dikurang kotangan 90 derajat tambah X. Maka mutlak tambah C. Kita nak? Halo? Kalau U-nya seakan 90 derajat tambah X, gitu nak jadinya? Oke. Tadi kita sudah buktikan ini hasilnya apa? Coba carinya tadi sebelumnya. Halo? Nah, sebelumnya ini. Ini. Kosekan 90 derajat tambah X apa? Sekan X nggak? Halo? Sekan X. Ganti ini. Ini kita ganti dengan sekan X. Integral sekan X. Diferensialnya berapa? 90 0. Integral ya ini diferensialnya 0. Ini artinya 1. Betul nggak? 90 derajat 0. X turunnya 1. 0 tambah 1. 1 kali dx. Dx. 1 dx. Sama dengan ln. Nah, kosekan 90 derajat tambah X adalah sekan X. Min kotangan. Lihat sih. Kotangan dari 90 derajat tambah X apa? Min tangan dong. Min tangan. Kita ganti dengan min tangan. Kita ganti dengan min tangan. Ya. Agak enggak tambah C. Sehingga integral sekan X dx adalah ln agak mutlak sekan min kali min plus tangan X tambah C. Inilah rumus untuk sekan. Ini rumus untuk kosekan. Sudah jelas. Terang ini udah absurd. Ya agak sulit memang. Tapi paling penting tahu kan datang dari mana. Cuma ya kalau Anda nama kose, ya nama Anda ya. Nggak pakai aja. Tapi tahu Anda harus tahu asal usul nenek moyang dari mana. Oke? Kalau sudah, nah berikutnya
Oke. Udah. Baik, sudah kita buktikan. Kebalik. Oke, kita mulai ini. Integral dari apa ini? Berhubung dengan integral pecah bagi tadi. Contohnya ya. Integral dx per akar x kuadrat min akurat. Ini nggak ada rumusnya. Halo? Ini nggak ada rumusnya. Nggak istimewa. Yang ada terbalik. Dx per akar a kuadrat per x kuadrat. Dibalik ya. A kuadrat. Itu yang aku sin x per a tambah c. Ini nggak ada. Mau tak mau kita gunakan integral dengan substitusi trigonometri. Nah, mulai sini. Berarti bentuk akar ya, bentuk akar x kuadrat min a kuadrat. Tadi kita sudah pelajari ada dua jalan. Ini theta. Kalau selisih dua kuadrat, apa yang saya katakan tadi? Elemen yang depan x sebagai apa? Tidur. Kalau selisih dua kuadrat, elemen yang depan merupakan apa? Sisi ini ring. Yang belakangnya sebagai kaki siku ada dua. Boleh kaki vertikal tegak dan kaki horizontal yang datar. Ya enggak? Ya, kalau kita pilih yang kakinya yang tegak, yang kosong diisi oleh akar. Halo. Nah, sekarang saya cari hubungannya. Apa hubungan X dengan A? Apa hubungan X dengan A? X A apa nih? Kalau A per X sinus, X per A adalah kosekan theta. Ya, kosekan theta ya. Kemudian ini dikali silang, maka X adalah A kali kosekan theta. Turunan X terhadap theta apa? A kali kosekan turunannya apa? Min koko. Min koko. Jadi min kosekan kali min kosekan kali kotangen. Nah, theta. D tetanya kali silang. Maka dx adalah min A kosekan theta kotangen theta d theta. Enak? Ya. Apa hubungan akar S kuadrat per kurang A kuadrat per bilangan A adalah apa? Lupa di mana ada kosekan. Di situ ada kotangen. Itu kotangen. Akar akar. Akar per A. Kalau A ke akar tangan. Akar per A adalah kotangen. Sehingga kita dapat sini apa? Bahwa akar adalah X kuadrat kurang A kuadrat adalah silang A kali kotangen theta. Jelas di sini? Baru kita masukkan. Jadi integral dx per akar X kuadrat min A kuadrat adalah apa? Yang masukkan nih. Dx-nya adalah min A koko. Enak? Min A kosekan theta kali kotangen theta kali d theta. Enak? Per akar sebenarnya A kali kotangen theta.
A kali kotangan theta. Yang coret apa sini? A-nya coret, kotangan coretnya enggak. Disederhanakan sehingga terjadi apa? Min, ada min ya, di belakang min integral tinggal apa? Kosekan theta d theta. Nah, ini sesuai rumus apa nih? Rumus yang baru kita pelajari tadi. Integral kosekan theta d theta apa? Lem agak mutlak ko kurang ko. Kosekan kurang ko tangan. Enak. Kita masukkan min lem kosekan mana tadi? Di sini. Kosekan sama dengan X per A. Kosekan adalah X per A. Kita ganti X per A. Min kotangan sama dengan apa, kawan? Kotangan adalah akar per A, kan? Akar per A. Berarti akar X kuadrat min A kuadrat per A. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Sudah sama kan? Sudah. Min ln X ditambah X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A. Kalau kita cari tadi beda ya. Tadi itu kita gunakan segitiganya. A-nya letaknya di kaki horizontal. Maka petikannya akar. Gimana? Pasti jawabannya beda. Namun bisa disamakan. Kalau ini saya teruskan. Halo. Sebetulnya jawabannya sampai sini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Tetapi kalau min ini saya teruskan lagi menjadi positif, maka nanti di dalam ini menjadi sekawannya. Kalau min ini hilang, dia jadi sekawan. Datang dari mana? Kita buktikan ya. Selesai nih. Ini jawabannya dari apa? Min ln X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A tambah C. Kalau min dipindahkan ke belakang jadi pangkat enggak? Sifat logaritma. Halo, lo apa enggak n lo a, lo apa enggak n, enak. Jadi pangkat. Berarti ini ln agak mutlak X dikurang akar X kuadrat min A kuadrat per A dikurung pangkat min 1 enggak? Halo. Di pangkat min 1. Min 1 itu pindah ke belakang jadi pangkat. Min 1 itu hilang kalau apa? Kalau turun seper X min akar X kuadrat kurang A kuadrat per A. Betul enggak? Kayak begini enggak? Tambah C. U pangkat min 1 sama enggak seper U? Itu maksudnya. Halo? Ya. Kalau satu bagi ini dibalik enggak? Dalam A-nya di atas, ya enggak? Per X kurang akar X kuadrat min A kuadrat. Gitu kan? Penyebut nggak boleh ada akar. Karena itu fungsi irasional. Supaya rasional, dikalilah sekawan dari penyebut. Nah, jadi kali X tambah akar X kuadrat min A kuadrat. X tambah akar X kuadrat min A kuadrat. Gitu enggak? Ini sekawan ya. Ini adalah sekawan dari penyebut. Itu enggak? Sekawannya. Maka ini sama dengan apa? Terus lagi. Ini akan sama dengan ln A dikali ini. Kita ini A dikali dengan yang X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat. Per penyebutnya apa? Satu sama satu berlawan tanda. A min B kali A plus B. A kuadrat kurang B kuadrat. Nah. Kemudian ya. A kuadrat kurang B. Jadi hasilnya apa? Halo? Kuadrat 10 yang sama. X kuadrat. Enak. Dikurang. X kuadrat. Akar X kuadrat min A kuadrat. Pangkat 2. Ya nak? Tambah C.
Itu sama dengan ln A kali X ditambah akar S kuadrat min A kuadrat per X kuadrat min pangkat 2. Akar pangkat 2 hilang akarnya enggak? Jadi dalam kurung. Karena ada tanda min di depannya. Nah, sekarang buka kurung. Kalau kita buka kurung, A kali X ditambah akar S kuadrat min A kuadrat per, ini S kuadrat kurang S kuadrat. Habis, min kali min A kuadrat enggak? A-nya coret 1, ya enggak? Tinggal apa? Ln X ditambah akar X kuadrat min A kuadrat per A pangkat 1 tambah C. Betul enggak yang tadi saya katakan tadi? Kalau minnya dihilangkan, ini menjadi sekawan plus. Benar? Inilah buktinya. Nah, yang satu lagi jawabannya ini. Yang segitiga yang satu lagi yang kakinya ditukar letak. Ada kaki vertikal dijadikan horizontal. A-nya. Ya, kita absen dulu ya. Jenuh ya kalkulus. Pada saya lihat temannya pada ini belum seberapa nih. Anda belum lihat nanti engineering matematik 2, matematik teknik 2 itu disuruh lagi. Oh iya, insya Allah bisa. Ya, ya teknik sipil konsekuensinya engineeringnya harus kuat kalkulus. Jangan. Tidak bisa menghindari, tidak bisa. Kalau Anda hindari, berarti Anda keluar dari jurusannya. Itu. Oke, sekarang kita absen season ke-14. Habis Rafa sama. Apa? Venus Access Donation Bank, Jonathan sama. Apa tadi? Errol. Kemudian Louis Alexander. Ya, mengapa tidak diisi absennya? Errol. Muhammad Dafa. Hah? Errol juga. Yang errol ya. Terus Muhammad Taufik Gabriel Sihada. Ya. Errol juga. Udah nggak bisa lagi. Orang sudah Oke, Anda kosong. Ya udah. Wira Mahadi. Hah? Bisa mengadakan pindah. Pindah, berarti kosong ya. Iya. Dia sudah 4 kali. Iya. Oke. Oke, jadi Anda ini kita saya tutup dulu ya. Gue juga mau bukan cuma tau, bukan buat coba di jalan, ya. Air kalau, gue nggak ada